Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Ustadz, keluarga, tim, peserta kajian dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara menasihati istri yang jika ikut kajian Ustadz selalu semangat 2-3 jam sudah hadir di tempat kajian karena takut terlambat? Tapi di sisi lain jika disuruh untuk sholat fardu susah sekali dan sengaja dilambatkan. Padahal istri hanya di rumah saja sendiri, tidak bekerja di luar, belum punya anak, 30 menit sampai 1 jam setelah azan baru sholat. Subuh juga selalu suami membangunkan, isya juga jam 21 karena baru selesai masak. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Hadirin Allah muliakan, yang pertama memang jadi salah satu tantangan untuk jadi orang baik itu kan masalah keseimbangan dan porsi, hadirin. Itu yang membuat jadi baik itu susah banget gitu loh. Karena kita harus bermain di porsi dan keseimbangan. Makanya kan masih ingat nggak keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Wabil Shayyib ketika beliau dan para ulama lain mengatakan bahwa pintu masuk syaitan itu 2 pintu. Apa aja? Bukan. Ya, ifrat dan tafrid. Jazakallahu khairan. Ifrat itu artinya overdosis, berlebih-lebihan. Tafrid itu lalai. Jadi dosisnya berlebihan atau dosisnya kurang gitu loh. Karena baik dosis kurang dan dosis berlebihan, orang tuh nggak akan sembuh dengan apa? Dengan teori ilmiah ya. Kita minum obat yang harusnya diminum 3 kali sehari, kita minum 3 hari sekali, ya repot. Atau sebaliknya kita dikasih antibiotik sehari 2 kali selama 10 hari, lalu kita minum 1 hari biar cepat selesai dan besok bisa beraktivitas, ya kita keracunan, hadirin sekalian. Jadi selalu demikian. Dan syaitan tuh nggak peduli kita hancur dari segi ifrat atau kita hancur dari segi tafrid gitu loh. Syaitan nggak peduli, yang penting kita hancur gitu. Dan syaitan akan nyerang sesuai dengan kelemahan kita. Dan syaitan akan nyerang sesuai dengan kesukaan hawa nafsu kita. Makanya kan jadi ribet gitu loh. Kata para ulama, yang bikin pelik dan ribet adalah ketika terjadi kolaborasi gitu, terjadi koalisi antara syaitan, hawa nafsu, dan akhirnya jiwa gitu. Itu kalau 3 ini kompak, aduh berat. Kecuali benar-benar ditolong sama Allah SWT. Makanya kan tugas kita jangan sampai buat ini bersatu gitu loh. Jangan sampai mereka buat poros gitu loh. Gitu. Jadi gimana dipecah, di-separate gitu. Jadi makanya kan kita harus jangan kasih panggung sama hawa nafsu Anda. Harus kontrol hawa nafsu Anda. Tinggal dimanfaatkan sama syaitan. Tinggal nanti jiwa Anda nggak terpengaruh sama mereka berdua. Nah, kembali lagi memang nggak mudah. Nah, oleh karena itu tinggal kita sebagai suami, sebagai pemimpin, yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengapresiasi kebaikan dan prestasi yang sudah ditorehkan oleh istri kita. Apresiasi. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur Allah akan tambah. Jadi yang sudah bagus dijaga gitu loh. Kadang-kadang kita karena komplain kelemahan pasangan kita, tapi lupa mengapresiasi kebaikan dia. Akhirnya dua-duanya berantakan gitu loh. Ya percuma dong aku berbuat baik selama ini, udah bandel sekalian aja, repot kalau demikian. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama apresiasi kebaikan dari pasangan kita, apresiasi. Lalu baru setelah itu diagnosa, ini dosisnya sudah tepat atau atau berlebihan atau kurang gitu loh. Kalau sudah tepat udah jadi otak-atik.
Kalau ini berlebih-lebihan, diturunin aja, bukan dihilangkan semuanya, tinggal diturunin dosisnya sehingga sesuai gitu loh, proporsional gitu. Misalnya datang 2 jam sebelum kajian, ditinjau nih gitu loh, apakah sudah proporsional atau belum? Tergantung kan. Kalau istri kita memang suka iktikaf, jadi dari tadi pagi misalnya gitu itikaf di masjid, kan ada kaidah apa itikaf, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia datang 2 jam padahal anak belum di apa namanya belum disiapin makan siang gitu loh, anak kita kecil di kamar mandi lagi BAB langsung ditinggal pergi, belum diurus segala macam, belum diistinja segala macam, yang penting aku harus kajian. Nah ini kan ifrat ini hadirin, berlebih-lebihan gitu loh. Atau belum ngurus ini udah udah pergi ke masjid aja, padahal masih bisa, masih ada waktu gitu loh. Itu poin. Terus yang berikutnya baru yang tafrid itu ditingkatkan lagi. Ingatkan ilmu yang bermanfaat, bahwa kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, sholat itu harus dijaga hadirin. Sholat harus dijaga. Justru itu kuncian agar kita baik. Wasta'inu bis sabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu sholat tuh ini sekali. Dan terus ajak istri kita untuk menjaga keikhlasan. Kita nih kajian mau ngapain? Kajian itu untuk apa? Innama, kata Sufyan rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dipelajari untuk digunakan bertakwa kepada Allah. Bukan untuk seru-seruan, keren-kerenan, atau hype-hypean. Enggak. Ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa, dan salah satu ibadah yang sangat kuat untuk mendukung ketakwaan adalah sholat. Dan doakan istri kita. Seringkali kita suami lupa mendoakan istri. Doakan istri kita dalam sujud, doakan istri kita dalam tahajud kita, doakan istri kita di sepertiga malam terakhir, doakan istri kita antara adzan dan qomat, doakan istri kita kalau kita umroh, pada saat tawaf, pada saat di sofa, di marwah, doakan istri kita, itu penting. Dukung istri kita karena gak mudah gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan bagi istri juga ya, kita nih semakin kajian, kita harus semakin memuliakan suami. Kita harus semakin menjaga perasaan suami gitu loh. Kita harus semakin mengerti cara bermain sebagai istri. Kita harus semakin mengerti bagaimana berkomunikasi, bersikap dengan suami kita. Dan harus semakin nurut dengan suami, taat kepada suami, selamat bukan kemungkaran dan maksiat. Itu penting buat ibu-ibu di belakang dan para akhwat. Jangan semakin ngaji semakin jauh sama suami, bahkan yang jadi ini ngebanding-bandingin ustadznya dengan suaminya, ya selesai udah gitu loh. Nggak bener lah kayak gitu. Gitu loh. Jadi jangan demikian. Atau membandingkan suaminya dengan apa? Dengan suami orang gitu loh. Atau dengan suami sahabatnya, atau suami teman kajiannya, dan itu sering sekali terjadi. Membanding-bandingkan itu bahaya. Apa kata Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Furu', kalau buku beliau terkenal Al-Furu', apa kata Ibnu Muflih? Ini kaidah menarik. Kata beliau, Al-ainu tara ghairul maqduri alaihi ghairu ma huwa alaihi. Gitu. Al-ainu tara ghairul maqduri alaihi ghairu ma huwa alaihi. Gitu. Jelas ya? Dari wajah-wajah antum sih ngerti sih. atau kosong begitu nggak? Ini ngomong apa sih Pak? Jadi mata itu, kata Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala, mata itu seringkali melihat sesuatu yang atau objek yang bukan milik dia, yang bukan takdirnya, itu
melihat sesuatu itu bukan sesuai dengan hakikatnya, gitu. Jadi dia ngeliat ilusi. Jadi sering, nggak semuanya ya, tapi sering gitu loh, ngelihat pihak yang bukan miliknya, atau melihat sesuatu mungkin barang yang bukan miliknya, itu tidak sesuai dengan hakikat dan realitanya. Itu permainan, itu ujian. Itu hal penting gitu. Begitu di sebagian keterangan para ulama, wa idza malakathu, dan kalau dia sudah memilikinya baru dia sadar ternyata nggak seindah apa yang dia lihat sebelumnya gitu. Maka jangan banding-bandingkan. Bersyukurlah kita punya suami, dan semua laki-laki banyak kekurangan, dan terus perjuangkan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin. Allahu ta'ala a'lam bishawab, mungkin itu. Nah, saya rasa cukup, sudah masuk Isya. Jazakallahu khairan. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan bisa memperbaiki diri kita. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilaf kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.